Shalom Bapak dan Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyampaikan dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam ibadah Minggu hari ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Majelis Jemaat juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu dan juga anak-anak, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran antara tanggal 18 April sampai dengan 24 April 2001. Tuhan Yesus memberkati. Dalam ibadah pada pagi hari ini, karena ada gangguan teknis dan gangguan sinyal, maka mungkin yang ada di rumah tidak bisa mengikuti secara langsung, mungkin mengikuti setelah usai daripada kebaktian ini. Dan juga kepada jemaat yang ada di ruangan ini, mungkin nanti akan ada gangguan mengenai gambar atau mungkin lagu yang syairnya ada di screen. Mungkin nanti akan ada gangguan. Mohon maaf sebelumnya karena ini di luar kemampuan kita karena sinyal dan gangguan teknis tadi. Baiklah, jemaat kita undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah pada saat ini dengan menaikkan pujian kita, yaitu dari NKB 3, bait yang pertama dan kedua, yang akan dipandu oleh pandu pujian. Dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh rasa syukur kita sambut undangan Tuhan dalam ibadah saat ini. Sejenak mari kita teduhkan hati untuk merasakan hadirat Allah. Mari dalam keteduhan hati kita bersama-sama kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dengan kasih setianya. Karena itu saudara-saudara, turunlah atas saudara-saudara semuanya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, tema ibadah dalam perayaan Minggu Paskah yang ketiga ini adalah berani menjadi Kristen. Nats pembimbing tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Saya akan bacakan untuk jemaat semuanya ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 yang merupakan dasar di dalam ibadah kita pada saat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16, demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikian Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini berani menjadi Kristen, sementara dasar ibadah tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14 dan 16. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah pada saat ini, kita mempersiapkan hati kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ada di tempat ini karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama karena kemudian yang memberkati kami, memanggil kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami melalui ibadah saat ini. Semua ini kami alami, semua ini boleh terjadi dalam kehidupan kami karena kasih Tuhan yang telah memanggil kami untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Namun kami menyadari Bapa bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan, sehingga kami tidak layak untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan yang kudus. Karena itu tolonglah kami Bapa. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni setiap kami, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa kami agar kami layak untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Terlebih ketika kami bersama-sama membangun ibadah di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan juga menuntun, menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terlebih kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan setiap hati kami sehingga kami benar-benar dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan, terlebih untuk terus menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami di pagi ini, untuk kami menaikkan syukur kami, untuk kami bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan melalui ibadah saat. Karena itu kami buka hati kami Bapa, kami persiapkan diri kami untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan saat. Seraya kami juga memohon Tuhan melayakkan kami di dalam kami bersama-sama bersekutu. Awal hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini Bapak, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saya mengundang jemaat untuk berkenan bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang juga dengan sungguh-sungguh telah mengakui segala kelemahan kita, keterbatasan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita terima berita pengampunan dari Tuhan, yaitu berita anugerah. Pada kesempatan hari ini kita mengutip berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penuh. Amin. Demikianlah berita anugerah, berbahagia setiap kita yang sudah diampuni dosa. Mari dengan penuh sukacita kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyi pujian dari nyanyian rohani 137 bait yang pertama dan ketiga. Sudah mendapat sayang Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk doa dan pembacaan Alkitab pada saat ini akan dilayani oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang kasih Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ataupun yang ada di rumah pada saat ini, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 36 hingga ke 49. Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga 49. Marilah jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan menghayati, kita sama-sama mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, Allah yang tidak pernah lepas mencurahkan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami, dan Allah yang kami sembah serta kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur ya Tuhan, begitu banyak anugerah serta berkat-Mu telah tercurah di dalam kehidupan kami dari hari ke hari hingga saat ini. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati
kehidupan kami hingga Tuhan izinkan dan mampukan kami untuk pada saat ini boleh tetap berdiri di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk begitu baik karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati, jiwa dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga hati, jiwa dan pikiran kami benar-benar sepenuhnya tertuju dan terfokus hanya ke dalam firman Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan hamba-Mu yang pada saat ini akan membawakan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Stevi Christian Romere, biarlah Tuhan urapi dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga apapun yang disampaikan kiranya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami dalam ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga 49. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman Tuhan, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari bersama-sama kita respon pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi pujian NKB 116 baitnya yang pertama, "Siapa yang berpegang." Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus.
Jemaat kasih Tuhan, di pagi ini kita bersama-sama sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Artinya sudah memasuki 3 pekan kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Di hari ini Ibu Bapak kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema berani menjadi Kristen. Berani menjadi Kristen merupakan tema yang akan kita pergumulkan bersama-sama, dan bacaan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49 tadi yang menceritakan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di Indonesia identitas iman atau agama seseorang itu umumnya sangat mudah ditebak. Jadi kalau seorang itu menganut agama tertentu di Indonesia itu kita dengan mudah untuk menebaknya. Oh, ini mesti kelompok ini mesti agamanya ini. Ngaten nggih Bapak Ibu. Kristen itu biasanya apa yang kelihatan? Kalung salib begitu nggih. Salibnya gede. Digoleki Pak Pendito, ternyata yang dipakai itu salibnya gereja. Mboten. Nggih, salib. Napa malih Bapak Ibu? Seneng nyanyi. Nggih, seneng nyanyi. Oh, wong Kristen itu iya, saya pernah mendengar begitu. Jadi wong Kristen itu seneng nyanyi begitu. Dan pinter nyanyi. Nah, ini pengalaman mungkin sebagian dari panjenengan. Saya ingat begitu Pak Sentot itu kalau di rumah di Sidoarjo itu disuruh menyanyi terus gitu. Diajak karaokean katanya oleh di gangnya. Dan mungkin juga pengalaman panjenengan yang lain, wong Kristen itu mesti ya salah satu syaratnya orang Kristen itu kudu iso nyanyi katanya begitu. Ya enggak tahu suaranya bagus atau fales, sing penting wani gitu ya. Ya, wonten malih Bapak Ibu berdoa, bisa main musik. Sinten niki yang bisa main musik di sini? Pak Erwin, wonten malih yang bisa organ? Iya, kalau panjenengan tidak bisa bermain musik, berarti tanda tanya, ini Kristen ta ora? Nggih, saya tidak pandai Bang main musik itu, koyo ojo-ojo gak betul-betul Kristen gitu. Nggih, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi Kristen atau identitas seorang khususnya Kristen itu ya bisa dengan mudah kita lihat di Indonesia. Saya tidak tahu di luar negeri karena belum pernah ke sana gitu. Katanya kalau di sana di luar negeri khususnya di bagian negara-negara barat itu soal identitas agama sudah tidak bisa lagi dilihat. Jadi itu sudah menjadi ranah pribadi seseorang. Tetapi ya saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau di Indonesia kita dengan mudah begitu. Orang Kristen pokok kalungan salib itu mesti Kristen. Yang sering kali mengatakan puji Tuhan haleluya itu mesti wong Kristen begitu nggih. Nah, berbeda dengan juga itu yang akan membedakan dengan saudara-saudara kita dari agama dan kepercayaan yang lain. Tapi umumnya memang mudah ditebak. Karena masing-masing memiliki ya ciri khas. Bisa dari atributnya, bisa juga dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Nah, ada satu kisah yang menurut saya menarik Bapak Ibu, sampai sekarang saya masih ingat begitu. Perkenankan saya cerita sedikit saja. Waktu itu saya vikar pertama di GKJW Jemaat Waru. Pengalaman hidup di kota, karena saya dari desa begitu, agak sulit bagi saya untuk mencari rumah-rumah warga, apalagi ruang lingkup pelayanan GKJW Jemaat Waru lumayan luas. Pada saat itu saya diminta untuk melayani ibadah wilayah ya kalau di sini. Itu di daerah Trosobo. Jadi saya tinggalnya di daerah Wage, Aloha ke barat, kemudian harus melayani di daerah Trosobo. Saya ingat betul sore hari itu saya hanya mengandalkan Google Map arahnya ke sana, tetapi saya tidak tahu pasti itu di mana. Dalam perjalanan menuju ke Trosobo, saya ingat di flyover Trosobo itu ada sepasang laki-laki dan perempuan berboncengan. Dan saya yakin betul bahwa itu adalah orang GKJW. Meskipun saya tidak kenal orangnya dan saya tidak tahu wajahnya karena pakai helm.
Satu hal yang membuat saya yakin bahwa itu adalah orang GKJW, pertama Bapak Ibu, iki mesti wong GKJW yang mau berangkat ibadah ke misa. Ibunya di belakang pakai baju batik, kemudian pakai rok hitam, kemudian bawa tas. Tasnya tidak ada logonya GKJW, tetapi saya yakin betul bahwa ikilah ciri-cirinya wong GKJW itu seperti ini. Saya ikuti saja sampai pada tempat di mana ibadah itu dilakukan dan betul memang itu adalah warga GKJW. Jadi ternyata memang sangat mudah sekali sebenarnya untuk melihat, untuk mengidentifikasi, bahkan mengenal identitas iman seseorang atau bahkan sampai pada titik gerejanya. Ketika kita berbincang dengan saudara kita mungkin dari ya denominasi yang lain selain gereja kita juga dengan mudah, oh ini dari kelompok ini, kelompok ini. Karena memang kelihatan Ibu Bapak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkait dengan identitas, terkait dengan atribut-atribut supaya dikenal oleh seseorang, supaya orang itu bisa mengenal. Menarik kalau kita memperhatikan rancangan khotbah pada pagi ini. Di situ ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk kita gumuli. Kalau tadi dikatakan seseorang identitas imannya atau agamanya itu bisa terlihat dari atribut-atribut yang digunakannya. Pertanyaannya adalah, mungkinkah atau dapatkah orang Kristen atau mungkin juga secara umum orang-orang yang beragama itu dapat dikenal tanpa menggunakan atribut-atribut yang kelihatan di dalam tubuhnya? Jadi kalau tadi saya mengatakan dua orang suami istri yang berjalan itu masih ada atributnya, dari pakaiannya kelihatan. Tapi mungkinkah ada cara lain atau mungkinkah orang Kristen itu tidak dapat dikenali tanpa menggunakan atribut-atribut melekat gitu? Pakai salib ataupun dengan kalimat-kalimat, kata-kata puji Tuhan, haleluya, semacam itu. Bapak Ibu, ternyata bisa. Seseorang itu dapat dilihat Kristen atau tidak bukan hanya dari sisi atribut-atribut yang digunakannya saja. Tetapi di situ dikatakan dalam rancangan khotbah, saya setuju. Di situ mengatakan bahwa seseorang dapat dikenal atau orang Kristen itu dapat dikenali walaupun tidak menggunakan atribut-atribut dengan sikap hidup yang kristeni. Nah, sikap hidup yang kristeni itu sing rodok-rodok angel ya. Sikap hidup yang kristeni niku dos pundi sih tegesipun Bapak Ibu? Rajin ke gereja? Nggih napa mboten nggih? Rajin ke gereja. Nah, Pak Yetno itu tiap hari ke gereja. Apakah itu bisa jadi ukuran? Kadose nggih mboten nggih. Saya tiap hari gereja ya mesti. Pak Wandi tiap hari ke gereja. Tetapi apakah itu ukuran satu-satunya? Saya rasa tidak. Hidup yang kristeni itu adalah bagaimana kita mencerminkan kehidupan teladan Kristus dalam kehidupan kita. Salah satunya nresnani sesama, nresnani Gusti Allah, dan juga salah satu hal yang memang menjadi Kristen itu dapat hidup yang kristeni itu suka membawa damai dalam kehidupan kita. Paling tidak itu dua contoh saja. Tetapi saya yakin dan percaya panjenengan tahu bagaimana kehidupan yang kristeni. Nah, apakah hidup yang kristeni itu cukup sampai di situ Bapak Ibu? Boten. Masalahnya memang kita tahu bahwa untuk dapat dikenal itu tidak harus dengan atribut, tetapi dengan tingkah laku. Nah, masalahnya seringkali kita tahu bahwa ya menjadi Kristen, hidup yang kristeni itu harus diwujudkan dengan tingkah laku yang baik. Nah, yang sering menjadi masalah adalah untuk melakukan hidup yang kristeni itu seringkali seperti lampu pohon Natal niku. Pirsa Bapak Ibu nggih, lampu pohon Natal niku kan kadang-kadang menyala, kadang-kadang mati. Dong-dong eling ya dilakoni, dong-dong lali ya wis malah gak dilakoni. Kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu harus mencerminkan kehidupan Kristen. Kita tahu itu. Tetapi masalahnya adalah untuk melakukan itu secara kontinu, menyala terus,
untuk mewujudkan kehidupan yang Kristeni itu yang menjadi persoalannya. Kadang-kadang mati, kadang-kadang menyala gitu. Nah, menarik ini Bapak, jika kita rasakan opo yo, hidupku itu seperti itu ya, imanku itu seperti itu ya. Kadang-kadang yo menyala, kadang-kadang semangat, kadang-kadang mboten. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi Kristen seharusnya nampak dalam keseluruhan hidup kita yang kontinu. Jadi bukan hanya sebatas aksesoris, bukan hanya sebatas kita tahu bahwa kehidupan itu harus mencerminkan kasih Kristus, tapi juga harus terus-menerus dilakukan, tidak kadang menyala, kadang mati. Terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, realita dalam pengalaman banyak orang Kristen, menjadi Kristen atau mewujudkan kehidupan yang Kristeni untuk berupaya kehidupan Kristen itu tetap menyala, itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan menjadi Kristen itu justru menimbulkan banyak kesulitan. Dianiaya kalau kita memperhatikan jemaat mula-mula. Bahkan menarik, beberapa hari yang lalu ketika saya mengunjungi salah seorang warga, beliau cerita, Pak, saya itu di sini pertama kali dulu itu senangannya diejek-ejek sama anak-anak kecil ketika lewat di rumah. Loh kok ngaten? Enggak. Ketika ada anak lewat di rumah itu selalu diteriaki Kristen, Kristen, Kristen gitu. Ya, memang iya aku Kristen. Kadang-kadang juga dalam kehidupan kita menjadi Kristen itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak hal yang bisa membawa kita pada kesulitan karena Kristen itu. Saudara-saudara kita yang pernah mengalami perlakuan tidak adil, perlakuan yang memang membawa duka cita, salah satunya peristiwa yang baru-baru terjadi di bom, dibuat tidak nyaman, dibuat ketakutan, tetapi ya itulah realitanya menjadi Kristen. Nah karena itu Bapak Ibu berani menjadi Kristen itu kalau di bagian ini kita munculkan di bawah tanda tanya. Beranikah kita tetap menjadi Kristen dengan berbagai macam konsekuensinya? Dengan berbagai macam tantangan dan ancaman yang ada dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu, realita menjadi Kristen yang kemudian memiliki banyak ancaman, banyak tantangan, bahkan itu menyebabkan banyak ketakutan, kemudian membuat orang itu berpikir untuk terus menjadi pengikut Kristus. Ada orang yang takut menderita karena Kristen, takut tidak bahagia, takut hidupnya sengsara, takut melarat, bahkan juga takut menjadi tidak populer, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang kehidupan kita sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus sebagai junjungan kita pun juga diperlakukan hal yang sama. Tetapi menarik, kenapa ketika orang Kristen diperlakukan seperti itu tetap saja tidak membalas. Bahkan dikatakan apakah orang Kristen itu lemah sehingga tidak mampu membalas. Saya rasa bukan karena itu. Tetapi karena memang kita diajarkan untuk mengasihi. Tuhan Yesus mengatakan jika ditampar pipi kiri berikan pipi kanan begitu. Waduh yo kayak apa nih Pak? Tampar pipi kiri lek iso yo dibales. Itu manusiawi kita. Tetapi itulah perjuangan kita di mana kehidupan yang Kristeni itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian orang Kristen kenapa tidak membalas? Karena itu bagian dari salib kita yang mungkin dan bahkan saya yakin itu tidak seberat beban salib yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kehidupan orang Kristen adalah mencerminkan kehidupan yang mau mengampuni, kehidupan yang mau mengasihi. Itulah kita yang membedakan mungkin dari sikap hidup orang lain. Bukan hanya soal atribut, tetapi cara hidup yang mau mengasihi, mau mengampuni, yang memang ingin senantiasa mengupayakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Karena itu, syarat-syarat menjadi orang Kristen yang sedemikian itu memunculkan pertanyaan bagi kita. Beranikah kita memikul salib kita? Beranikah kita
ditampar pipi kiri memberikan pipi kanan, atau mendoakan bagi orang yang berlaku jahat pada kita. Dan itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi itulah syarat menjadi orang Kristen. Nah, ketika kita bertanya beranikah menjadi Kristen dengan syarat-syarat yang semacam itu, Bapak Ibu, ini menjadi perenungan bagi kulolan panjenengan. Dan saya rasa bukan hanya dalam pikiran kita, tetapi juga dari pengalaman hidup kita, panjenengan sudah berjuang untuk melakukan hal ini. Kita berani menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan penderitaan dan ancaman. Semata-mata itu karena Tuhan Allah sendiri. Karena Tuhan Allah yang berkarya dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan kita. Peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-murid Bapak Ibu yang disaksikan dalam bacaan kita pada saat ini setidaknya membawa kita pada dua makna, dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti dan memiliki iman, memiliki kepercayaan serta keberanian dalam kehidupan. Mengapa? Karena kematian Tuhan Yesus, bagaimana yang minggu lalu kita sempat bahas, bahwa kematian Tuhan Yesus itu membawa ketakutan dalam kehidupan para murid. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, membuka pikiran mereka, pada akhirnya mereka menjadi percaya, iman mereka dikuatkan, bahkan mereka memiliki keberanian. Saya rasa kalau seorang yang artinya dibukakan pikiran kemudian mengerti. Kalau orang belum mengerti itu biasanya takut nggih Bapak Ibu. Saya memperhatikan begitu ngapunten majelis jemaat itu yang belum pernah melayani, belum pernah memimpin ibadah begitu, mungkin bukan karena karena belum mengerti urung tahu ngerasake begitu, jadi waduh Pak mungkin riyen toh, jangan dulu, belum siap dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah tahu rasanya, ngerti, kemudian muncul kata-kata, perasaan takut, perasaan khawatir kemudian hilang seketika ketika sudah ada kata, alah, tiba emong begitu. Sama Ibu Bapak, ketika murid-murid itu dilingkupi dengan ketakutan-ketakutan dalam kehidupannya karena mereka tidak mengerti di mana Tuhan Yesus yang setelah bangkit itu. Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, membuka pikirannya, baru mereka tahu, alah tiba bener. Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu menyatakan apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuka pikiran mereka, membuat mereka semakin percaya kepada Yesus Kristus dan memiliki keberanian dalam kehidupannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Ibu Bapak, penampakan Tuhan Yesus itu juga menjadi dasar iman para murid. Iman itu bukan iman yang didasarkan pada hal-hal yang tidak realistis, tetapi penampakan Tuhan Yesus itu adalah fakta sejarah yang dicatat, bahkan seluruh kitab Injil mencatatnya. Dan itu menunjukkan bahwa iman Kristen, iman para murid itu didasarkan pada fakta, bukan hanya sebatas omong kosong belaka. Itu yang menguatkan mereka, itu yang disaksikan mereka sampai pada kita saat ini, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta. Dan inilah yang menjadi dasar iman kita, bukan sebuah kiasan, bukan sebuah hal-hal yang memang perkataan-perkataan biasa. Tetapi ini adalah sebuah fakta yang memang menjadi sumber penguatan dan dasar iman bagi orang percaya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus, kemudian penampakan diri kepada murid-murid yang merupakan fakta, itulah yang mendorong mereka memiliki kepercayaan dan iman, sekaligus juga memberi mereka keberanian. Karena itu di tengah-tengah perjuangan kita untuk mewujud nyatakan kehidupan yang Kristeni tadi, menjadi orang Kristen di tengah-tengah berbagai macam tantangan,
berbagai macam pergumulan kehidupan kita. Jadi berani menjadi Kristen, bagian belakang bukan tanda tanya lagi seharusnya, tetapi itu sudah menjadi tanda seru. Ya, saya berani menjadi Kristen. Bukan lagi aku apa wani ya dadi wong Kristen. Ketika kita mengatakan saya berani menjadi Kristen, berarti segala konsekuensi, segala resiko itu berani kita tanggung. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu sudah memberi teladan kepada kita, sudah memberi contoh pada kita, dan Tuhan Yesus sendiri berjanji akan menyertai dan akan menuntun menopang kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Minggu Paskah yang ketiga ini, kita dikuatkan dalam setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kebangkitan Tuhan Yesus, penampakannya kepada murid-murid itu juga menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita untuk tidak takut menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus akan menyertai dan akan terus menuntun kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi jemaat. Jemaat yang kekasih, mari bersama-sama kita merespon pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini dengan kita menyanyi pujian dari NKB 154 bait yang pertama dan kedua, Setialah, Setialah. Bapak, Ibu, dan saudara sekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Untuk itu, baik yang di rumah atau di gereja, saya minta untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di seluruh dunia, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada saat ini. Tetapi kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar dan gumulkan bersama. Mari Tuhan sempurnakan firman Tuhan yang telah kami gumulkan bersama dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan beri kekuatan dan keberanian kepada kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen di dunia ini, terlebih dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah firman yang telah kami dengar itu juga menjadi pelita dalam kehidupan kami, untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika di pagi ini Engkau beri kesempatan kepada kami bersama-sama menyatukan hati berdoa, mengangkat syafaat kami. Perkenankan Tuhan, kami mengingat keberadaan saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia yang sudah lanjut, demikian pun juga saudara-saudari kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, maupun mereka yang pada saat ini sudah memasuki masa-masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, Ibu Isti Ningsih, Bapak Martin Surya, Ibu Supini. Kami berdoa untuk Ibu Iren Kris Martini. Kami pun berdoa untuk Pak Andi. Kami berdoa juga untuk Pak Purwanto Elisa, Pak Mukti Prayitno. Demikian pun juga untuk pemulihan Bapak Arif Widodo, untuk pemulihan Ibu Yulika. Kami berdoa untuk Ibu Sumartono. Kami berdoa untuk Ibu Sri Wilujeng, Ibu Tias Wening, Ibu Sulanjani, dan juga kami berdoa untuk Bapak Subejo. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kasih kami, saudara Dian Bahari. Berdoa untuk Ibu Ken Stiti, Ibu Iren Saptadi. Demikian pun juga kami berdoa untuk Ibu Sulastri. Kami berdoa untuk Ibu Tutuk Suharjo, dan kami pun mengingat dari kasih kami Ibu Sri Setianingsih, Ibu Yuni. Kami berdoa untuk Bapak Suseno. Kami pun berdoa untuk rekan sepelayanan kami Ibu Triwahyuni, Ibu Sri Manganti. Demikian pun juga kami berdoa untuk orang tua kami Ibu Suprewolasati. Pun kami menyerahkan saudara kami Bapak Eko, menantu dari Bu Maulan. Demikian pun juga Ibu Suyati, istri dari Bapak Kristiono. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya ini. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, terlebih berikan kesempurnaan, kesembuhan, kesehatan dan kekuatan di dalam tubuhnya. Biarlah melalui setiap pengobatan yang dilakukan, setiap usaha-usaha yang dilakukan, demikian pun juga makanan, minuman, terlebih cinta, kasih, dan perhatian dari keluarga, menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudari kasih kami, terlebih penguatan bagi orang tua kami yang sudah adiuswa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini kepada Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan saudara-saudari kami ini. Pun ya Tuhan, kami menyatukan hati, berdoa untuk pergumulan warga jemaat Tuhan.
Anak-anak jemaat yang saat ini menjalani masa studi, Tuhan berkati. Bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan di dalam mereka menyelesaikan ujian. Bahkan saat ini ada anak-anak kami yang sudah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, kami mohon karuniakan anak-anak kami semangat dalam belajarnya, karuniai ketekunan dalam belajarnya, terlebih karuniakan hikmat agar mereka mampu secara bijaksana menjalani kehidupannya, bertanggung jawab atas pendidikan, demikian pun juga atas kehidupannya di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan momongan dalam kehidupannya. Mari Tuhan berkati seturut dengan kehendak Tuhan, dan terlebih juga sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, yang kami yakini bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami dimampukan melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik, sehingga semuanya dapat kami persembahkan, dapat kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, Sang Pemilik berkat. Agar setiap pekerjaan yang kami lakukan demikian pun dapat kami jadikan sebagai sarana kesaksian kami untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kami mohon Tuhan berikan jalan keluar, dan kami pun memohon Tuhan berkenan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan dan persoalan yang dihadapi, hanya bersandar kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara kami ini. Tuhan akan senantiasa menuntun, dan Tuhan akan menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Perkenankan juga kami naikkan syukur kami atas berkat bertambahnya usia, baik itu usia perkawinan ataupun usia kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bertambahnya usia biarlah menjadi tanda cinta kasih Tuhan atas kehidupan saudara-saudari kami, dan biarlah itu juga menjadi tanda bahwa Tuhan memelihara di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami untuk perjalanan kehidupannya ke depan. Biarlah Tuhan pun memberkati dan menyertainya. Terima kasih Bapa. Perkenankan kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, terlebih di GKJW Jemaat Tanjung Perak, untuk rencana persidangan majelis jemaat yang kedua yang akan kami lakukan pada hari ini. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan untuk mampu mencari kehendak Tuhan melalui persidangan hari ini, yang pada akhirnya mampu mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di jemaat Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, majelis jemaat, badan-badan pembantu, demikian pun juga karyawan gereja, dan saudara-saudara kami, warga jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Bila melalui pelayanan yang dilakukan semuanya, menghadirkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesusahan, kesedihan karena bencana, baik itu di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara kami di wilayah Malang Selatan. Tuhan, kami berdoa kuatkan saudara-saudara kami, hibur sertai dalam kehidupannya. Terlebih Tuhan berkenan untuk mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan saudara-saudari kami. Kami berdoa untuk para pemerintah bangsa kami Tuhan, para pengambil kebijakan. Tuhan karuniakan hikmat dan roh takut akan Tuhan, terlebih Tuhan karuniakan kesatuan hati, agar mereka mampu memimpin dan mengambil kebijakan untuk bangsa ini dengan baik. Lingkungan sekitar kami, dimanapun kami tinggal Tuhan, kami berdoa, kiranya lingkungan kami tetap terjaga, kami tetap mampu merasakan cinta kasih, kedamaian, kerukunan dimanapun kami tinggal,
Dan mampukan kami sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, untuk juga menjadi sumber-sumber kedamaian, sumber-sumber kerukunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini permohonan kami Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, yang belum sempat kami haturkan pada saat ini. Kami percaya Engkau memenuhi setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Karena itu kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas kehidupan setiap kami. Akhirnya ya Bapa, kami pun akan mengakhiri ibadah pada saat ini, kembali melakukan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berkenan menuntun, menyertai kami, memberkati kami. Terlebih dalam perjalanan pulang kami nanti, dari rumah ibadah ini menuju ke tempat tinggal kami masing-masing. Mari Tuhan berkenan menuntun, menyertai sehingga kami tiba di tempat tinggal kami dalam keadaan selamat. Untuk warga jemaat yang bangun ibadah di rumah, berkati kami bersama dengan keluarga kami di dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami serahkan Bapa doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami yang akan kami lantunkan di dalam pujian kami. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita persiapkan persembahan yang kita bawa dari rumah kita masing-masing. Adapun dasar dari persembahan, nas persembahan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-8, yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita pujikan dari NKB 133, ayatnya yang pertama dan yang ketiga.
syukur atas kekuatan Tuhan besar, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Mohon maaf, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar buat karya kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah menjadi tauladan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Sebentar kami mau berdoa buat persembahan pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau mau berkati persembahan mingguan, pembangunan, persepuluhan ataupun persembahan yang lainnya Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi kelebaran kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau ya Bapa. Biar persembahan ini berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Tutup bungkus dengan segala kuasa darah roh-Mu ya Bapa buat persembahan pada pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Allah yang hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Mari kita undur dengan penuh sukacita dalam pengutusan Tuhan, kembali bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dan kita percaya bahwa Allah yang Maha Kasih akan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Kita undur dengan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, NKB 189, baitnya yang pertama, Pegang Tanganku. Selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, di pertolongan dan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber pada Allah Bapa di surga telah dianugerahkan kepada kita di dalam diri Tuhan Yesus Sang Kristus, dan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus menguatkan, menyertai dan memberkati jemaat semuanya dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita menyanyi NKB 211 bait yang pertama dan ketiga, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Sing dan bagaikan
kesempatan untuk mengambil saat teduh sejenak. Dengan berakhirnya ibadah ini, jemaat bisa memberikan salam kepada Bapak Pendeta dan bisa keluar lewat pintu samping kiri dan kanan. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan dan kami sampaikan sugeng kundur, Tuhan memberkati, amin.